alhamdulillah orang kaya kan bapak-bapak ibu semua kaos rawuh di lataran blok X katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Yang pertama yang kami hormati Bapak RW, kemudian juga Bapak RT, ada RT 3, RT berapa Pak? Maaf. Hanya 3 ya, RT 2 ya Pak ya? RT 3, RT 2 sama RT 4 ya, alhamdulillah. Dan juga kepada semua warga di blok tahap 2, yang pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini seperti mana yang kita sama-sama ketahui, alhamdulillah rupanya tahap 2 ini sampai dengan situasi hari ini, informasi terupdate alhamdulillah sudah ada data sekitar 71 ya Pak ya, 71 warga dari pertemuan terakhir 58, alhamdulillah sekarang sudah 71. Jadi lagi terima kasih, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah semakin kesini semakin terisilah alhamdulillah untuk rumah di tahap kedua. Kemudian pada salam dilaksanakan kepada juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, secara niatan gitu bahwa pertemuan warga ini adalah untuk yang tahap yang kedua, ini adalah pertemuan yang kedua. Tahap yang kedua, di mana yang pertama kali itu di awal tahun sekitar bulan Februari. Nah, mungkin masih banyak yang dari pertemuan itu mungkin mohon izin yang saat di pertemuan pertama belum bergabung, mungkin mohon acungkan tangan biar kenalan berarti. Nah, berarti kan ini alhamdulillah warga yang baru ya Pak, saya juga salam kenal gitu. Alhamdulillah hari ini adalah secara resmi itu pertemuan yang kedua gitu Pak. Pertemuan yang kedua. Kemudian juga setelah belakang di pertemuan kami yang pertama itu kita tuh belum ada agenda apapun, kita belum ada kepengurusan macam-macam lah gitu. Nah, alhamdulillah saat itu secara belakang alhamdulillah disepakatilah ada semacam koordinator RT gitu, yang merupakan kepanjangan tangan dari RT 3 yang dari depan. Nah, Bapak Ibu semuanya alhamdulillah juga setelah itu ada dinamika banyak sekali yang juga sudah masuk, dan alhamdulillah per bulan yang lalu, bulan ini alhamdulillah kemarin juga sesuai dengan juga ada masukan dari semuanya, alhamdulillah kemarin juga dibantu sama bapak-bapak dari tahap 1 beberapa RW, alhamdulillah diinisiasilah untuk pertemuan malam hari ini, di mana secara niatan pada malam hari ini niatannya adalah untuk semacam pengukuhan untuk RT di tahap 2, di mana yang kemarin mungkin Bapak Ibu semacam bolak-balik, kadang ke Pak Jejen, kadang ke Pak Dudun gitu ya. Mungkin ini menjadikan agak bolak-balik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian juga pada malam hari ini juga, jadi niatannya adalah untuk pengukuhan. Jadi secara resmi, secara formal, untuk yang tahap perumahan tahap yang kedua, secara administrasi, secara koordinasi, nanti akan diputuskan siapa pengurus resminya. Mudah-mudahan dengan hal ini mempermudah kita untuk menyampaikan informasi, melaporkan hal-hal apapun kepada kewilayahan. Mungkin demikian kurang lebih gambaran Bapak Ibu niatan kita di malam hari ini. Dan yang kedua nanti adalah secara internal, mungkin kita secara momen, mumpung ada momen untuk yang di warga tahap 2 nanti mohon waktu kita ngumpul-ngumpul sebentar,
secara internal. Setelah acara pembukaan kita ngobrol internal juga, plus juga dengan perkenalan mungkin banyak yang belum kenal gitu. Nah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang dari kami. Mungkin gitu ya Pak Heri ya. Oke, mangga. Baik Bapak Ibu, biar kita langsung saja, biar lebih cepat saja. Baik untuk mengantarkan juga gitu kan, untuk kepada niatan dan niatan kita di malam hari ini, kita akan dengarkan juga sambutan juga sekaligus. Jadi langsung pengukuhan gitu kan, pengukuhan yang nanti setelah lengkap informasinya akan disampaikan oleh Pak RW kepada Pak RW. Yang rumah kami persilakan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita semua bisa bersilaturahim, bersilaturahim sekaligus bersilaturahmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan ridha juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kita taksiskan kepada baginda alam yang yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in sampai pada kita semua hingga akhir zaman nanti. Ya, yang saya hormati rekan-rekan dari pengurus RW 016, yang saya hormati Bapak Ketua RT 01, 02, 03 dan 04, yang saya hormati sekaligus saya banggakan rekan-rekan saudara-saudara dari warga Bumi dan Residen tahap 2. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, pada malam hari ini secara pribadi juga kedinasan saya merasa bahagia bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, pemilihan dari tahun perkenalkan, nama lengkap saya Helmi Ali Akbar. Kebetulan oleh rekan-rekan dipercaya untuk memegang amanah sebagai ketua RW. Sedikit saya jelaskan kepada Ibu ya, bahwa RUU Penyediaan Residen ini tahun 2016 itu sudah mulai dibuka ya, 2016. Kemudian saat itu developernya masih developer yang lama. 2016 sampai 2020 itu ada dinamika ya. Bahkan sempat di blacklist ya developernya. Kemudian di take over ya, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Saya pribadi dari 2016 daftar itu baru bisa diduduki tahun 2020. Jadi pas awal COVID Bapak dan Ibu.
kemudian tahun 2020 secara kepemerintahan kita masih menginduk ke RW 014 di Teluk Mutiara. Nah, gitu ya. Jadi secara kepemerintahan kita masih menginduk karena saat itu warga masih sedikit dan belum bisa untuk pemekaran. Nah, kemudian alhamdulillah sejalan beriringnya waktu banyak yang sudah menduduki Peru, maka Bapak dan Ibu tahun 2022 itu terbentuklah RW dan ketua RT gitu. Jadi di kita itu RW kita itu RW bungsu, RW 016. Jadi untuk Kelurahan Prakanyasak ya, kita itu masuknya RW 016. Terdiri dari 4 RT Bapak dan Ibu. Nah, untuk tahap 2 ya. Untuk tahap 2 sementara ini dipercayakan kepada Bapak Ketua RT 03. Bapak Dudun, mana Pak Dudun sendiri tadi belakang ya. Jadi secara kepemerintahan untuk sementara Bapak dan Ibu tahap 2 ini kita berikan amanah kepada Bapak Dudun beliau sebagai Ketua RT 03. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kita ajukan kembali ya ke Bapak Lurah, Kelurahan untuk pemekaran RT. Nah, tapi untuk sementara ini belum ada izin untuk pemekaran RT, gitu kan? Belum ada izin. Pertama mungkin kondisi menjelang pemilu, ya. Yang kedua juga tentang kondisi keuangan, ya. Makanya setelah kita konsultasi, kita juga dialog dengan rekan-rekan Pak Heri, ada Panja dan sebagainya, ya. Karena untuk pemekaran RT itu belum ada izin, maka disepakatilah kepada Ibu kita dibentuk RT, tapi namanya bukan RT 5, RT tahap 2 kepada Ibu ya. Kenapa RT tahap 2 namanya? Karena secara legalitas formal ke pemerintahan kita itu belum masuk, tetapi secara internal sudah ada RT-nya gitu. Mungkin bisa dipahami Pak Bu ya? Sekali lagi. Jadi kenapa namanya bukan RT 5 tapi RT tahap 2? Karena secara legalitas formal ke pemerintahan itu belum ada izin gitu kan. Belum diakui lah gitu kan. Cuman untuk internal di kita untuk memudahkan komunikasi, memudahkan birokrasi, ya, pengaturan dan sebagainya, disepakatilah dengan rekan-rekan, dengan Pak Heri, Pak Jadi dan sebagainya, dibentuklah kepengurusan RT tahap 2. Dan ini berlaku mungkin legalitas formalnya untuk internal di kita saja gitu ya. Mudah-mudahan ya setelah pemilu kita juga kembali ke kelurahan bisa disahkan menjadi RT 5 karena secara kuantitas jumlah itu sudah mumpuni gitu kan. Bahkan bukannya RT, RW pun sudah cukup gitu ya. Jadi tahap 1 itu ada 200 kakak itu sudah terbentuk RW. Di sini juga mungkin kalau ada sekitar kurang lebih 200 kakak bisa juga RW gitu ya. Cuman untuk sementara waktu kalau mungkin diizinkan kita akan adakan pemekaran untuk penambahan RT ya yang kelima. Karena sampai saat ini belum ada izin pemekaran, sedangkan kita kebutuhan mendesak baik komunikasi, birokrasi dan sebagainya, maka dibentuklah RT tambahan sebagai RT tahap 2. Cuman mohon maaf, untuk administrasi kepemerintahan tetap menginduk ke RT 3. Pilih Bapak dan Ibu hoyong ngadamel non alamat KTP tetap RT 3 RW 016 gitu kan. Nah, untuk pemerintahan mah. Cuman kalau untuk tadi ya, untuk birokrasi untuk komunikasi ya dan pengurusan di tahap 2 kita percayakan kepada rekan-rekan yang akan dibentuk menjadi pengurus RT tahap 2. Mungkin bisa dipahami Pak Bu ya. Nah itu ya mungkin sejarahnya kenapa malam ini kita berkumpul.
Selanjutnya, peran ibu, ya, insya Allah malam ini kita akan adakan pemilihan, ya, pengukuhan untuk kepengurusan RT tahap 2. Mudah-mudahan setelah dibentuknya RT tahap 2 itu bisa memudahkan kita untuk komunikasi. Saya yakin kepada ibu, ya, tiap orang, tiap kepala pasti berbeda pendapat, ya, berbeda keinginan. Cuman kalau kita membentuk, ya, pemimpinnya, membentuk pengurusnya minimal, ya, kita bisa terakomodir apa yang kita inginkan, begitu. Saya ingat, ya, ketika perkataan Umar bin Khattab, beliau berkata, la islama illa bil quwwah. Kata Umar bin Khattab, tidak akan ada Islam kecuali dengan kekuatan. Wala quwwata illa bil jamaah. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada jamaah. Wala jama'ata illa bil imamah. Tidak ada jamaah, tidak ada kelompok kalau tidak ada pemimpin. Berarti penting, ya. Penting untuk membentuk pemimpin pengurus di tahap 2 ini. Nah, selanjutnya untuk teknis pemilihan kami dari Ketua RW 016 beserta Ketua RT 03 Pak Dudun menyerahkan sepenuhnya untuk teknis dan mekanisme. Monggo warga-warga di sini, apakah mau pemilihan lagi, apakah mau aklamasi, silakan. Yang jelas mungkin nanti kami minta sudah terbentuk dan kami yakin ini yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, itu yang paling ibu saya kira bisa dipahami dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini bisa bermanfaat dan tentunya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu untuk prolog dan sekaligus pembuka. Yang paling terakhir, ya, silakan mungkin untuk pemilihan sekali lagi saya serahkan sepenuhnya kepada rekan-rekan yang ada di sini. Silakan ambil yang terbaik, ya, dan yang termanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan perum kita yang tercipta ini bisa berjalan, bisa menjadikan perum yang terbaik dari antara perum-perum yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Boy, Pak Helmi atas penjelasannya. Semoga mungkin bisa menjadi jelas, ya, bagi Bapak Ibu, ya, tentang rencana atau maksud dan tujuan dari kegiatan kita di malam hari ini. Mungkin bisa lihat lagi upload juga, mungkin pengen juga dari Pak Dudun, Pak, ada sedikit. Ya, atau Pak Dudun banyak itu, maka Bapak Ibu sekalian, jadi seperti itulah tadi yang disampaikan sama Pak Helmi. Jadi mudah-mudahan niatannya adalah untuk mempermudah koordinasi, gitu kan. Begitu pun juga perihal hal teknis tentang iuran, kewajiban lain-lainnya itu juga menjadi melekat kepada pengurus yang baru untuk sama-sama sudah gitu. Nah, baik, selanjutnya kita masuk kepada rangkaian acara yang kedua, yaitu untuk penetapan pengurus atau mungkin nanti seperti apa caranya akan dibantu mungkin sama Pak Heri. Kemudian Pak kita akomodir, kita bantu sehingga apakah misalkan rencana kepengurusan yang dulu pas di bulan Februari kan memang sudah ada bayangannya, ya, memang saat itu sudah ada perwakilan. Nah, apakah pengurus yang dulu sempat sudah ditunjuk kita akan memastikan support semuanya, ataukah misalkan ada hal yang baru? Maka kepada Pak Heru, Pak, Pak dibantu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya di malam hari ini
dan juga di bawah bulan Bapak Ibu yang begitu malu-malu ya, tapi mudah-mudahan ini jadi keberkahan bagi kita semua. Ini satu prestasi yang luar biasa. Kita bisa berkumpul bersama, bisa silaturahmi, khususnya di warga Perum Bumi Endah di tahap yang kedua. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan khususnya sampai kepada kita yang insya Allah turut patuh dan taat terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak Ketua RW 016 RW Bumi Endah Residen beserta jajaran pengurusnya yang hadir memenuhi undangan kami di kesempatan malam ini. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 03 beserta jajarannya, yang kami hormati juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ketua DKM An-Nikmat. Ini juga mudah-mudahan nanti jadi motivasi bagi kita semua untuk sama-sama mengetahui program yang ada di DKM An-Nikmat. Nanti kita ada khusus Pak Ketua DKM yang terkait itu. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang pertama ini waktu sudah hampir jam 9, jadi kita harus efektif Bapak Ibu ya. Perlu diketahui bahwa ini adalah pertemuan yang ketiga sebetulnya ya. Jadi yang pertama itu masih ingat di tengah-tengah, mungkin bagi yang sudah bergabung di PBE tahap 2 dulu, bahkan mungkin yang keempat Bapak Ibu ya, karena ada pertemuan di awal di Blok L ya dengan Pak RT Duduk juga sebagai hadir waktu itu. Kemudian yang kedua di pertigaan di sini, dan yang ketiga di belakang dihadiri oleh Pak RW dan jajarannya. Ini yang keempat Pak RW ya. Alhamdulillah pertemuan ini juga rutin. Dan Bapak Ibu sekalian, pertemuan kali ini menjadi urgen dan juga berbeda di pertemuan sebelumnya, karena memang ada hal-hal yang perlu kita diskusikan dan juga ini tentunya serius bagi kita semua. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau sebelumnya itu sudah ada istilah koordinator Bapak Ibu ya, ada koordinator PBE tahap kedua, dan itu dilaksanakan di pertemuan yang kedua, dan yakin Bapak Ibu juga ada yang sudah ikut dan juga banyak yang belum di pertemuan itu. Nah sebelumnya Bapak Ibu sekalian perlu diketahui ada koordinator itu adalah Pak Jejen ya, Pak Jejen hadir. Ada ya, ini mungkin berdiri Pak Jejen ya, biar diketahui bersama. Nah ini adalah koordinator PBE tahap 2 hasil pemilihan di pertemuan yang kedua Bapak Ibu ya. Ya, jadi yang kedua. Ya, kemudian juga alhamdulillah di pertemuan kedua itu juga sudah terbentuk sebetulnya kepengurusan di koordinator tahap 2. Tetapi karena pertemuannya baru prematur awal, sehingga mungkin juga belum diketahui bersama, gitu kan. Kemudian ada bendahara Bapak Ibu sudah juga dibentuk sebetulnya, yaitu Ibu Emi. Mungkin hadir Ibu Emi ya, ada Ibu Emi di sebelah sana, dan juga mungkin Bapak Ibu yang biasa kaitan dengan IP ya kemarin itu sudah dengan Ibu Emi, dan hanya satu Bapak Ibu bendahara, tidak ada yang lain, yaitu Ibu Emi. Tetapi kemarin juga di pertemuan kedua karena cakupannya luas, maka dibantu oleh wakil bendahara yaitu Ibu Cynthia ya. Ada Ibu Cynthia? Ada ya? Oke ya, itu ada ibunya Bapak Udin. Kalau Ibu Emi itu adalah ibunya Panono Bapak Ibu yang dari Blok L. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pembayaran IP selalu berhubungan dengan yang dua itu. Kemudian saya sebagai sekretaris itu pengurus yang di pertemuan yang kedua Bapak Ibu. Jadi ada ketuanya Pak Jejen, ada bendahara 2, kemudian sekretaris 1. Dan juga PLB perlu diketahui juga sebetulnya sudah ada bidang-bidang. Cuma mungkin dulu karena sifatnya bayangan juga belum terlalu formil. Nah kalau misalkan nanti diformilkan secara sepakat misalkan ya itu juga nanti bisa diakomodir kembali terkait dengan kehadiran Bapak Ibu yang baru di sini. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian,
Untuk malam ini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Yang pertama itu adalah misalkan ya kalau saya bicara dengan Pak Jejen, karena beliau ini semangatnya luar biasa Bapak Ibu ya. Di usianya yang semakin muda ya kemudian ya, yang semakin muda, alhamdulillah semangatnya luar biasa gitu kan. Tetapi Bapak Ibu sekalian tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak ini juga Bapak Ibu mungkin ada yang berminat untuk menjadi ketua RT di tahap 2 kalau istilah dari Pak RW gitu kan. Kalau Pak Jajan mah mudah Bapak Ibu ya. Pak Jajan itu syaratnya hanya satu, kalau bintang gitu nanti beliau sampaikan. Kalau yang lain ya, enggak Bapak Ibu ya, biar nanti juga sama-sama semuanya enak gitu ya. Apakah memang mau sudah aja musyawarah aklamasi yang sudah ditentukan di pertemuan kedua dilanjut, nanti tinggal dikumpulkan, nanti tinggal istilahnya mencari yang kurang-kurangnya mungkin ya Pak Jajan seperti itu, mangga misalkan. Atau kita musyawarah kembali ingin pemilihan karena dari blok H sekarang ada juga blok L, kemudian MNOPQRS, ya kalau nggak salah ya sampai segitu banyak Bapak Ibu ya juga mangga gitu kan. Titip dari kami itu adalah karena ini adalah transisi, berarti kita memang betul-betul memerlukan leader atau pemimpin yang bisa menggarisbawahi di sini adalah kaitan dengan kemajuan di sini. Karena yang paling diperlukan saat ini di tahap 2 itu adalah kenyamanan Bapak Ibu ya. Saya dulu di sini satu, kemudian ada juga Fatidar ya, Fatidar 2, 3, baru beberapa gitu kan. Awal-awal juga memang terasa nyaman, tapi ketika banyak juga tentunya permasalahan segala macamnya juga luar biasa. Jadi setiap blok itu punya masing-masing kaitan dengan skema permasalahan dan lain sebagainya, termasuk juga interaksi kita. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya yang pertama, ini mungkin dia pertanyaan buat kita semua ya, karena memang harus diputuskan bersama. Bapak Ibu, apakah mau dilanjutkan hasil musyawarah pertama? Nanti kan kalau ya, berarti kan debat. Kalau misalkan tidak, kita juga sudah siapkan alurnya. Tapi kan harus dimusyawarahkan di sini. Tidak bisa misalkan ditentukan oleh satu dua orang misalkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu di sini sebelum nanti ke Pak Jejen, adakah yang minat menjadi ketua RT di tahap 2 Bapak Ibu? Kalau ditanya yakin jawabannya semua juga akan tidak. Yakin kan seperti itu ya. Tapi mungkin sebelum ke sana Bapak Ibu barangkali ada yang disampaikan, silakan Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Enggak Bapak Ibu, kita buka ruang diskusinya. Dah saya mah paling ke Pak Jejen misalkan. Dah Pak Jejen mah titik-titik kenapa tidak kan ya Pak Jejen ya? Dan seperti itu. Saya mah ada hoyong lanjut, mangga gitu kan. Ingin mendengar dari bapak-bapak sekalian atau dari ibu-ibu sekalian yang mewakili. Biar mudah anggapannya Bapak Ibu ya sebelum nanti ke aklamasi musyawarah. Yang pertama adalah dari blok K, ada perwakilan blok K. Ada nggak bisa dihasilkan tangan Kak yang paling depan ya? Ada Bapak Ibu Kak? Komodo ada? Ada Kak ya? Oke ada. Mungkin Kak bisa bicara apa sih harapan terkait dengan pengurus yang akan atau misalkan belum terbentuk ini? Mangga perwakilan dari blok K ya, nanti tiap perwakilan ada ya. Mangga oleh Pak siapa Pak? Oke siap mangga Pak. Biasa boleh dia mangga ya. Ya ini calon kandidat ketua RT tahap 2. Mungkin apa yang disampaikan kepada pengurus RT yang di umumnya mungkin untuk di blok depannya di blok itu kan belum aspal. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan infrastruktur
Oke, baik Bapak Ibu, tidak masalah yang itu karena kita sesinya diskusi nanti mungkin akan dijawab. Yang jadi pertanyaan itu adalah apakah misalkan di blok K ini menginginkan pengurusnya yang sudah ada atau misalkan nanti mau pemilihan begitu ya Pak maksudnya. Benar Pak? Yang sudah ada, oke blok K ya. Kalau pertanyaannya nanti sambil Pak RW dan rendengannya memikirkan nanti ada sesinya. L, blok L, mana blok L ada? Blok L, perwakilannya mana Pak? Ya, siap. Bapak balik-baliknya, baliknya Pak, mana Pak? Bapak Ibu sekalian, tadi sudah blok KL, kalau yang lain mungkin bisa digabung ya. Misalkan untuk M, N, OP karena memang tidak terlalu banyak Pak. Kalau misalkan M satu baris, insya Allah kemudian dapat, P juga sama gitu kan. M, N, O, P, kalau Q mau digabung atau perwakilan, ada Q kan Bapak Ibu Q? Oke, ada digabung ya, oke. MNOP nanti oleh siapa Bapak Ibu atau oke MNOP oleh Pak Cepi mungkin ya harapannya ya nggak apa-apa ya untuk yang P ya kalau oleh saya kan ya kemudian untuk
Pak Yusuf. Oke ya. Oke, sementara untuk jadi cukup 4 dulu ya. Nanti kita simpulkan kaitan dengan hal itu karena memang juga penting sebetulnya Bapak Ibu. Jadi urgen di sini itu tidak menyangkut kaitan dengan waktu gitu ya. Mau pemilihannya malam ini, malam besok dan kemudian juga itu tidak masalah ya Pak RW ya. Tidak cepat-cepat juga gitu kan. Yang penting semua terakomodir. Baik Pak Cepi, silakan. Ada itunya mic-nya Pak. Tanggapannya terkait dengan apa yang disampaikan tadi, khususnya kaitan dengan harapan kita terhadap kepengurusan di kalau istilahnya adalah RT tahap 2. Mengapa Cep? Untuk kepengurusan RT memang tentunya pertemuan ini pun juga atas dasar beberapa kejadian keseharian lah yang memang ini kita rasakan gitu Pak. Memang setelah pertemuan di awal tahun itu nampaknya ada gimana ya, beberapa komunikasi yang jadinya itu dirasa belum maksimal. Mungkin masalah jarak juga gitu kan. Jadi gak paham lah gitu kan, kalau duduk di depan, warganya di belakang, kadang-kala kita yang ngobrolnya di sini, katanya di sana gitu. Jadi memang ya wajar lah di transisi atau perkembangan warga. Jadi memang dirasakan itu kemarin nampaknya kami juga merasa disupport gitu ketika kemarin kita menyampaikan masukan gitu. Nampaknya ada hal-hal yang semakin dinamis, semakin berkembang yang perlu ditangani dengan lebih cepat. Kemudian dan juga sampai kepada hal-hal teknis gitu kan, itu bapak-bapak yang baru bergabung gitu kan. Tentunya ada hal-hal yang rutin yang kita pun harus sama-sama cermati gitu. Seperti kewajiban kita kepada security yang memang tidak bisa kita tawar-tawar setiap bulan harus jalan. Itu pun dengan sampah yang itu pun tidak bisa kita tawar-tawar harus jalan setiap bulan. Dan tentunya dengan situasi yang ada mungkin memang belum sampai ke tahapan yang ideal. Nah makanya kalau kemarin dari beberapa perjalanan kita, gitu, nah makanya sempat juga menjadi semacam diskusi rame tuh kemarin ketika masalah legalitas gitu. Tentang bagaimana dibentuk RT RT dulu baru RT, kalau sekarang RT-nya misalkan aklamasi secara internal RW, tapi Bapak Ibu yang mungkin sama-sama kita pahami bahwa kebutuhan aktivitas kita itu tidak bisa ditinggalkan. Semakin lama semakin rame gitu kan. Saya masih ingat pas meeting kita di pekan yang lalu, jumlah warga itu yang di tahap 2 itu baru 58. Per hari ini sudah 71. Mungkin 2-3 minggu lagi sudah berapa. Malahan kalau itu dari Pak RW justru di sini tuh diharapkan menjadi 2 RT ya Pak ya. 2 RT mungkin belum apa ini mungkin jalan tengahnya ini garisnya. Nah Bapak Ibu makanya perlu dengan cepat untuk mengantisipasi kepengurusan yang langsung, bukan yang langsung ya, yang bisa lebih praktis gitu. Memang kita kemarin mengambil pilihan dengan maksud di malam hari itu adalah kita menjembatani dulu kebutuhan operasional. Gak apa-apa lah RT-nya nggak digaji dulu, apa aja bagus, mah bisa kita repot-repotin lah beliau secara legowan kita mau membantu dulu untuk menjembatani bahwa oke, kita bikin dulu kepengurusan dulu, mungkin satu tahun atau mungkin lebih kita nanti bisa idealkan sambil tadi menunggu dari Pak RW. Kalau situasi sekarang memang tidak memungkinkan untuk kita membentuk kepengurusan baru. Nah mungkin ini sebagai informasi yang nampaknya kita tidak bisa menunggu lagi sampai nanti setelah pilpres misalkan. Tetapi di sini desakan warga semakin banyak. Tadi juga
itu juga kita bisa ada jalannya, ada saluran komunikasinya jika kita memiliki RT yang saya pikir sih kalau memang di sini ya udah di sini aja RT-nya dia kalau ada apa-apa tuh kayak misalkan kayak dulu saya masih ingat mungkin bukan mau ke belakang ya dulu tiba-tiba punten di belakang rumah ada sampai kejadian lah gitu kan. Nah, itu agak repot gitu kan. Katanya di depan Pak Ibu sampai bolak balik maksudnya hal-hal itu yang menjadi latar belakang. Nah hal-hal itu yang warga semakin besar kejadian kejahatan pun sudah ada di sini. Kita ada kejadian kemarin itu satu rumah yang memang tidak ditinggalin ya itu kita lepas kontrol jadi ada kejadian. Nah hal-hal itulah yang nampaknya menjadi dorongan yang lebih kuat gitu. Nggak apa-apa lah kita minta bantuan mungkin para pengurus yang nanti bersedia tetapi kewajiban kita bersama untuk saling menjaga warga kemudian mendorong kepada pengembang. Saya pun sama udah agak gregetan sama pengembang gitu. Kita tuh jangan kalah sama pengembang. Saya paham lah pengembang kita tuh agak harus sama-sama ngotot lah. Jadi mungkin itu Bapak tadi dari blog L ya tentang situasional saja sih situasional yang memang kita harus hadapi. Mungkin demikian Pak Heri dari saya pribadi. Ya, terima kasih. Satu lagi terakhir Bapak Ibu ya. Blok RSP mana Pak Yusuf saya jadi kemana kabur sudah Pak Yusuf mana Pak Yusuf mewakili RSP web serta Pak Jejen mana enggak Pak mana Pak Yusuf saya tetap RSP ayah Pak Jejen atau mana nyari sila sebelum nanti disimpulkan kemudian mana R Pak Jejen jadi R ya yang mana Pak Jejen biasa kan wah luar biasa mana Pak Jejen Heri Pak ya itu Pak di ya dia bagian 05 yang ada K5 ya itu mah bagian curhat pasti mana Pak Jejen oke Pak Jejen selesai ibu-ibu mewakili mana hoyong kumaha ayah nu biasa mewakili ibu-ibu Emi ayah ibu Emi ya mana ibu pilih pada curhat maka ibu sok enak dibuka dulu ruang diskusi ya Bu ya mana Bu Jadi yakin mau serius gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi juga disampaikan di mewakili L ya. Pada intinya semua segala sesuatunya memang demokrasi dan ini juga dilakukan mudah-mudahan kalau misalkan bertanya secara langsung yakin agak kesulitan makanya via blog setidaknya kita juga bisa menangkap aspirasi dan nanti mungkin dilaksanakan kegiatan terkait dengan kepengurusan. Baik Bapak Ibu sekalian, biar kita lebih yakin terkait dengan hal ini karena mungkin tadi Pak RW menjelaskan baru sekilas mungkin ya Pak ya terkait dengan RT tahap 2 ini historinya sebagai penguat mungkin Bapak Ibu ya kenapa dibentuk RT tahap 2 aspek legalnya seperti apa karena kalau kita melihat keseluruhan menangkap dari pertanyaan-pertanyaan yang ada kalau terkait dengan figur SDM orang mungkin semua juga tidak masalah yang penting ada kemauan di sini gitu kan tetapi kita mungkin di sini butuh penguat seperti apa aspek legalitasnya terkait dengan ini apakah memang ada atau tidak ada kalaupun misalkan ada seperti apa kalau tidak ada juga seperti apa mungkin itu mungkin PR sebelum nanti kita lanjut di sesi kaitan dengan kepengurusan biar yakin semua tadi yang disampaikan oleh
teman kita di blog L. Termasuk juga mungkin menyangkut pertanyaan yang tadi disampaikan sekilas gitu kan terkait dengan hal itu. Pak RW silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya juga informasinya. Yang pertama berkaitan dengan aspal jalan, kepada Ibu beberapa bulan kebelakang pengurus RW dan ketua RT 01, 02, 03, 04 itu kita pernah bersilaturahmi ke developer ya. Memang kita tanyakan bagaimana kondisi Papua. Katanya insya Allah untuk pengkondisian aspal bulan Juli. Nah sehingga jawaban itu mungkin kita pegang. Kalaupun mungkin toh hari ini belum semuanya, nanti kita bisa tembus lagi gitu ya untuk menagih janji ataupun jawaban yang sudah disampaikan ke kita. Cuma jawaban dari developer itu bulan Juli. Gitu. Yang kedua berkaitan dengan IP, penggunaan IP untuk apa saja? Mohon maaf ya, ini saudara sekretaris dan bendahara RW tidak bisa hadir. Saudara sekretaris tadi di Bandung, bendahara RW di Sawali bersama keluarga. Jadi Bapak Ibu, penggunaan IP itu pertama tadi sudah disampaikan sekilas ya, untuk security, kemudian untuk kebersihan, kemudian juga untuk DKM, ya. Kemudian juga ada ASRT, ASRW juga ada, untuk Bapak Ibu, ya. Dan kematian juga ada di sana, ya. Sehingga nanti dari 50.000 per kakak itu bisa dibagi-bagi langsung ke bendahara. Ya. Adapun nanti rinciannya nanti akan kami sampaikan langsung oleh bendahara melalui grup RT, ya. Nah kalau di sini sudah terbentuk, ya sudah terbentuk kepengurusan RT Papua, nanti akan kita masukkan ketua RT di sini di grup RT sehingga laporan keuangan dari bendahara bisa langsung tersampaikan. Nah, begitu. Yang ketiga berkaitan dengan legalitas, ya. Tadi secara sekilas sudah kita sampaikan bahwa secara legalitas formal ke pemerintahan berdasarkan hasil komunikasi antara RW dengan kelurahan itu tidak bisa ataupun belum ada wacana untuk pengembangan RT. Ya. Jadi belum ada wacana untuk pemekaran RT. Nah, kepada Ibu, untuk pemekaran RT itu belum ada rencana, sedangkan kebutuhan kita yang besar, ya, yang besar, baik itu secara komunikasi atau sebagainya, maka beberapa minggu ke belakang kita sudah kumpul, ya, dengan perwakilan dari tahap 2 dari Pak Heri juga Pak Jejen. Kita kumpul walaupun secara formal itu belum ada, ya, tetapi dipandang perlu untuk dibentuk kepengurusan secara apa ya, secara status kedudukan itu sama ya dengan RT 1, 2, 3 dan 4 ya. Cuman secara legalitas kepemerintahan mungkin ini belum ada ya. Belum ada pengakuan dari pemerintahan. Kenapa? Ya tadi itu alasannya. Karena belum ada wacana untuk pemekaran. Insya Allah mungkin nanti jika sudah selesai pemilu kita akan coba lagi ngobrol dengan pihak kelurahan. Cuman secara kedudukan kepada Ibu itu sama ya dengan RT-RT yang lain, gitu ya. Nah makanya kenapa tadi disampaikan ini berlaku untuk lokal, internal Peru saja, ya. Nah, tadi jawabannya secara kelembagaan atau secara kedudukan lokal ini diakui sama RT lain, cuman secara pemerintahan itu belum, ya belum disahkan. Nah kemudian kepada Ibu, ya tadi disinggung bagaimana komunikasi seperti itu
ya, komunikasi antara RT tahap 2 dengan RT 3 ya. Tadi juga sudah kita bahas pada buku belakang dengan Pak Dudun ya. Secara apa Ibu? Secara kepemerintahan, sekali lagi, secara kepemerintahan, pilih Bapak Ibu pada nama KTP ya, kita tetap menunggu ke RT 3 ya, secara pemerintahan ya. Cuman secara tadi kedudukan, baik itu pembayaran IP ya, baik itu apa informasi apa ya, keinginan dan sebagainya, Bapak dan Ibu bisa menyalurkan ke RT yang sudah terpilih di sini gitu. Ya. Nah, sehingga itu RT yang sudah terpilih itu punya hak ya, punya hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri gitu kan. Punya hak ya. Di samping tadi untuk kebutuhan umum juga bisa digunakan untuk hak kebutuhan di sini. Demikian mungkin sementara ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan jelas ya. Jadi aspek demokrasinya tetap kita laksanakan, kita melalui diskusi terlebih dahulu ya Pak ya, terkait dengan hal ini. Karena jam sudah 9.20 Bapak Ibu ya, dingin juga semakin dingin ya. Kita diskusinya lebih spesifik terkait dengan kalau aspek legalitas tadi sudah dijelaskan oleh Pak RW, memang dimanapun juga tidak ada yang namanya RT tahap 2, RT bayangan, apapun juga ada. Apapun itu hanya istilah mungkin ya Pak ya, hanya istilah, hanya nama saja. Misalkan forum atau apapun itu, yang jelas di tahap 2 ini kita butuh pemimpin ya kalau istilahnya. Tapi di sini mungkin sifatnya transisi. Kalau misalkan apa yang disampaikan oleh tadi dari siapa Pak? Dari Pak Yudi terkait dengan aspek demokratisnya, mudah-mudahan nanti pas waktunya real jadi RT 5 RT 6 kita betul-betul siapkan gitu ya. Kalau yang saat ini urgent itu adalah kaitan dengan aspek leader di transisi atau kepemimpinan di transisi, setidaknya bisa berkoordinasi, berkomunikasi terkait kebutuhan di tahap 2 juga dengan pengurusan yang sudah ada yaitu RT 3 dan juga RW 16 serta yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal itu kita spesifik lagi, kita sepakati ya di sini, meskipun memang yang namanya sepakat itu terkadang juga dipandang sesuatu yang tidak demokrasi Pak, tetapi juga di sini juga kita perlu efektivitas karena toh yang legalnya juga belum gitu ya. Istilahnya kalau periode juga nggak tahu 1 bulan, 2 bulan, mungkin nanti Pak RW bisa cepat, oh ternyata sebelum pemilu ada celah nih bisa, nah itu mungkin bisa juga nanti masuk. Ataupun nanti setelah pemilu juga pada akhirnya pahitnya kita tidak bisa, berarti masih tetap gabung dengan RT 3 gitu kan. Jadi itu semua serba tidak pasti Bapak Ibu. Yang jelas di sini kita butuh seseorang koordinator atau istilahnya boleh tadi tahap 2 disebut RT, tapi memang dari aspek legalitas tidak kuat atau apapun itu namanya. Yang jelas warga di tahap 2 ini butuh koordinasi lah dengan seperti itu. Terkait dengan itu, pertanyaan kita itu adalah apakah Bapak Ibu menyetujui atau tidak misalkan ya yang sudah diadakan di pemilihan yang pertama itu diaktifkan kembali atau lebih dikuatkan nanti oleh Pak RW, atau misalkan di sini Bapak Ibu ada yang berminat nih gitu kan, tidak hanya yang kemarin, alhamdulillah kalau seperti itu misalkan. Kalau efektifnya misalkan sudah saja misalkan kita setuju yang kemarin misalkan ini ya, bukan berarti masa gitu banyak cuma biar cepat misalkan seperti itu, atau memang kita inginnya pemilihan ideal saja, kenapa tidak? Berarti kita nanti persiapkan, kita bentuk tim, istilahnya tim pemilihannya juga mangga Bapak Ibu ya, kita tidak istilahnya tidak harus dipatok ke dalam hal itu. Jadi pilihannya hanya 2 saja Bapak Ibu ya, yang cepat. Apakah memang jadi dari pengurus itu kan mengerucut ke koordinator ya, nanti yang menentukan kaitan dengan timnya biar koordinator. Bapak Ibu setuju tidak kalau misalkan
koordinator yang dipilih di pertemuan kedua itu dilanjut dan dilegalkan, mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Kalau misalkan Bapak Ibu setuju, kalau tidak juga tidak masalah. Berarti kalau tidak, kita nanti lebih berpikir terkait dengan pemilihan kaitan dengan koordinator. Apakah diselesaikan malam ini atau juga kita minta waktu terkait dengan persiapannya. Dan Bapak juga ada yang bersedia misalkan menjadi, kalau di pemerintahan mah ada KPU-nya gitu kan ya, ada seperti itu gitu kan. Itu juga mungkin perlu biaya segala macam kan, kalau ada koordinatornya juga. Yang pertama itu adalah mungkin Pak Jajan mau atau tidak ya Pak Jajan? Mau, Pak Jajan aku mau gitu kan. Diwakilan. Ya, Bapak Ibu mangga, apakah setuju atau tidak terkait dengan hal itu? Kalau misalkan tidak setuju, kita diskusi lagi terkait dengan skema pemilihannya. Mangga Bapak Ibu, dengan cara apa Bapak Ibu? Boleh mengacungkan tangan atau yang tidak setujunya mungkin ya, biar cepat. Mangga, atau Pak Yudi ada tanggapannya, silakan. Ya. Kan jawab pertanyaannya aja. Cuman mungkin kalau saya pribadi untuk calon alangkah lebih baiknya mengenalkan terlebih dahulu, karena kita kan alangkah baiknya mengenalkan dari kita pun. Ya Pak, bisa ditangkap Pak, terima kasih. Ya. Maka calon yang pertama, karena memang kemarin sudah ada dan memang harus bicara ya gitu kan, ada calon macam itu pada bingung gitu kan. Jadi maka kenalkan diri aja gitu kan, sekedar bicara program air repot Nabi Abu Saha di mana kan itu biasa jadi. Maka warganya sana blok R itu aja. Ayat di blok K, di blok L, ayat yang bulan Juli, bulan Agustus. Mengapa aja? Nah, ini aja. Pak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ambil bagian di mau atau di dulu di sama namun pada di tingkat mana akhirnya cuma saja kawas kena jantan warga daripada pemimpin nah pilih ayah mau koyong karena ayah menemukan pemilihan Papua mana wae Baik, Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri, berarti anggap itu adalah calon yang pertama, gitu ya Pak ya. Berikutnya Bapak Ibu, maka ada yang mau bersedia menjadi calon yang kedua atau menunjuk calon yang kedua, maka dari blok mau per blok ada perwakilannya atau seperti apa, maka gitu kan ya. Berarti blok apa Pak Jajan tuh? R, biar enak ya, blok R sudah ada perwakilannya. Dari blok KLMN, bukan nama selain blok R gitu kan, barangkali ada. Blok K, Pak I siap? Siap, alhamdulillah Pak I blok K siap, siap gitu kan. Anton kenal ke diri. Oke, siap, ya. Dari blok K mungkin Pak I ada rekomendasi, mangga. Pak Yudi, oke, siap Pak Yudi ya.
Blok L. Apa ya Bayun? Oh blok L. Pak Yudi siap ya? Oke siap L ya. M ada M. Bapak Ibu, mana blok M? Ada blok M? Mana orangnya? Mana tadi? Pak Bandi siap ya? Jalan. Didukung sama tim blok M, Pak Bandi? Dukung, oke ya. Yang penting mah didukung dulu aja ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu dari blok kalau N berapa ya? Cuma 3 ya? N ada nggak? 6 ya? Ada 6. Dan M. Oh oke. Oh cuma 2, 4, 3. Ada yang siap? Oh ada yang siap? Oke. P, blok P, mana Kang Rifki, siap ya? Oh ada. Siap Kang Rifki ya? So aku ngedukung tim blok P Kang Rifki lah. Ya. Tidak siap, tidak? Sudah? Hati-hati, oke siap. Ya, sudah cukup lah 1 juga. R tadi Pak Jajan sudah. S, ada yang dari S? Ada itu, oke siap. Ada T. Biasa ngebantos kata-kata namanya selama tapi kemana aja. Atas saya siap, saya pasangnya mencoba sekali. Ya. Sawios Bapak Ibu lebih ke tengah musik. Sawios ya, oke. Ya siap Pak. Bapak Ibu, mohon maaf ya setelah menunggu atas pilihan ya. Bapak Ibu, mungkin biar kesannya ini lebih independen ya, kemudian lebih apa ya, lebih tertutup lagi, lebih luar biasa ya, sudah bermunculan nama-nama. Mungkin secara pribadi saya mohon pamit ya, izin mau pulang duluan. Silakan dilanjutkan kembali Pak Heri ya pemilihannya. Nanti mungkin sudah sudah muncul beberapa nama, mungkin nanti kita tunggu namanya untuk dieskatkan gitu secara internal di forum ini. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih, selamat bertanding. Mudah-mudahan ya forum wilayah SDN ini memiliki waktu yang luar biasa untuk memajukan forum kita ini. Mohon maaf tadi Pak Jen semuanya Pak Amir ya silakan, saya percayalah yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak RW, sarang rekan-rekan di aturan kebetulan kapal ide jalanan terasa di kenapa? Pak Yusuf dikawal, alih-alih jantan ketua RT mengawal itu ya. Ini Pak, maka Pak DKM, Pak Keamanan, Pak Ustaz di aturan ayo biroaan bumi ya. Mana Pak Yusuf dikawal itu? Pak, iya Pak, iya Pak. Baik, terima kasih tim dari CRWA yang telah memang memperkuat kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengar beberapa calon ya. PRT, maka dari video PRT mas siap? Awal, oke, audio aja dan samping aja, PRT berarti video aja gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengar terkait dengan aspek-aspek aspirasi dari semuanya. Yang jelas berarti kita ini berkehendak
aspek demokrasinya di sini yang dimunculkan, ya. Jadi kaitan dengan pertemuan tahap 2, anggap aja itu adalah transisi yang sebelumnya. Jadi kita akan melahirkan pemimpin baru terkait dengan PBE tahap yang kedua. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalkan di malam ini kita melihat warga yang hadir, misalkan ya, kalau Bapak Ibu percaya ke saya misalkan di sini netral sebagai penyelenggaranya, mungkin ya, saya akan menyiapkan semacam nanti outline gitu ya Pak ya, dengan calon-calon yang tadi sudah disampaikan. Pertama nanti ada Pak Yudi, kemudian juga ada Pak Jejen ya. Kalau Pak Bani, Pak Rizky, Pak Bidar, mungkin tadi hanya intermezzo saja gitu ya istilahnya. Kemudian Pak Yusuf juga, Pak Yusuf siap maju? Bisa juga intermezzo tapi ya. Oke, berarti kandidatnya mengerucut di 2 nama. Ya, ada Pak Yudi dan juga ada Pak Cepi ya. Pak Cepi siap ya? Jadi kandidat. Tapi kan tahu diri gitu. Tapi kan Saya itu tahu diri Pak, kan Senin sampai Jumat kan nggak di Senin Banten gitu kan, jadi nggak bisa melayani tiap malam. tapi kita bisa berkolaborasi untuk mensukseskan pemilihan ini Pak. Ya. Kayak saya kan tidak bisa seperti hanya Pak Jejen, Pak Yudi, karena keterbatasan waktu, maka kita punya tanggung jawab untuk melahirkan pemimpin di sini. Oh iya benar. Siap syukur Pak. Ya, Siap syukur Pak. Kita kan bagian apa pertempuran insyaallah. Oke, siap ya. Jadi panitia nama ke saya ya, meskipun ini adalah masih satu atap ya Pak ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, apakah cukup 2 calon atau mau nambah lagi? Ada yang tidak setuju dengan 2 calon? Diacungkan tangan biar ini. 2 calon saya cukup? Cukup 2 calon ya? Ya. Ada calon tersebut? Mana Pak? Sorry Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kepada para pembawa dalam pertemuan dalam pemilihan. Cuma sekarang ya baru itu supaya lebih jujur dia gitu maksudnya. Dan kan pemilihan teh dibagi 2 sesi tadi. Dibagi 2 sesi, jadi pemilihan pertama pemilihan untuk calon. Nah, ketika udah muncul calon di hasil pemilihan pertama, ya memilih untuk itunya gitu yang jadi itunya partainya gitu. Jadi biar lebih demokrasi lah gitu. Siapa? Sama-sama ya. Idenya juga luar biasa, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan kertas di sana. Kalau tadi baru menyampaikan 2 ya, ada Pak Jejen dan juga ada Pak Yudi. Bapak Ibu sekalian, posisinya semua sama yang hadir di sini, baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu, anggap saja demikian ya. Kalau misalkan diperdebatkan lagi, panjang lagi ya Pak ya. Misalkan gaduh hak suarana bapak-bapak hukum, yang hadir aja dulu mungkin ya Pak ya di pertemuan hari ini. Bapak Ibu sekalian, ada bawah poinnya seperti Erik Pak. Erik. Kita berapa yang sekarang suara? Oke, Sampai kapsen gitu lah. ya. Oh bagi nyunkeun batasan biasa koban ketang jalmi. Jadi koban 5 4 gitu. Ya. Sambil jalan sambil berhitung koban ya. Oh berhitung gitu. Ya. Dimulai lagi Pak, diulang ya. Pak Johan. 17.
Lima, berarti 56 ya. 57. Oke. Bu, minta tolong bawain bapak itu ada di. Ya, ada ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menerima kertas. Saya kebetulan dulu ya. Bapak Ibu silakan. Kalau tadi muncul dari 2 orang ya. Tadi saran dari Pak RT bagus juga. Ini juga bisa menjadi akomodir bagi kita sekalian. Bapak Ibu menulis siapa yang menurut Bapak Ibu kira-kira dipilih sesuai dengan hati nuraninya. Berbeda ya ketika misalkan Bapak Ibu dikemukakan secara langsung. Bapak Ibu tulis saha wae di dia anu kira-kira menurut Bapak Ibu layak memimpin PBN tahap K2. Nanti kita hitung suaranya, apakah nanti mau ditetapkan langsung atau nanti ada pemilihan lagi ya, seperti itu aja ya. Oke, biar cepat juga, Bapak Ibu sekalian, apakah sepakat dengan 1 kali nulis muncul calon atau 1 kali nulis langsung jadi Bapak Ibu? Langsung jadi? Ada yang tidak mau langsung jadi? Ya, Bang Abah. Ya. Oke, itu mah bisa Pak dibicarakan, betul. Ya. Terus, ya, betul. Harus bisa Pak. Ya, banget. Ya. Ya, ya. Tapi 1 putaran aja ya Pak ya, biar cepat ya. 1 putaran. Oke, sepakat 1 putaran ya. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat sebelum diteruskan? Ya, mana Pak? Oke, ada yang visi-visi Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu yang visi-visi? Oke. Yang pertama, Pak Jejen, mana Pak Jejen? Siap visi-visi? Apa pendukung Pak Jejen? Ayo, visi-visi mana? Nah, mana Pak Jejen visi-visinya? Nanti Pak Yudi, silakan Pak Jejen. Pak Jejen kembali Pak. Kalau bulanannya dipayun lah, di tengah sekedar Pak Yudi yang bener. Ya, Pak Jejen mana? Dua-duanya sebetulnya pas jantan ya, 1 milih nomor 1, nomor 2 gitu. Benar Pak. Pak Jejen untuk Pak Jejen Pak untuk Parah deh. Udah pulang dulu video. Jadi kandidasi tadi saya menjelaskan ada satu tersebut. Halo Pak, tepuk tangan. Alhamdulillah. Oke, siap. Ya, selanjutnya Pak Yudi sambil juga berkenalan yang kita memperkenalkan dan juga programnya yang bisa diserap di yang hadir khususnya di malam hari ini. Silakan Pak.
Hari itu di bawah paling. Kemarin dia juga hari-hari banyak saya selama di sebelah tadi juga Pak Heri kita sudah tahu ada di sini sampai ke satu sampai ke akhir di sana nanti ada kita sibuknya kali kali sibuk namun kami program visi misi terlalu berat cuma bismillah siapapun itu yang menang mudah-mudahan kedepannya khususnya untuk tahap 2 pemilihan presiden dan umumnya untuk semuanya pemilihan presiden semuanya bisa berkomunikasi bersilaturahmi dengan baik selalu kompak dan mungkin untuk saya pribadi saya bisa arah terhadap segala hal sesuatu yang diinginkan dengan seluruh kepengurusan khususnya dari RW ataupun dengan RW itu seperti kalau urusan visi misi itu terlalu berat sekali. Saya itu Bukan atau Pak? Bukan oleh kami atau apa ya? Bapak Ibu cekap. Oke, kalau cekap pamitan KTP ya. Orang kawitan wae bismillah. Ini kan dalam rangka kemaslahatan semua lah gitu ya. Pada intinya seperti itu. Nanti Bapak Ibu kandidat calonnya sudah jelas. Ada dua-duanya di samping saya. Ada Pak Jeden yang berbaju putih dan Pak Yudi berbaju hitam. Ibu-ibu katingali ibu-ibu. Katingali ayah Pak Jeden sama ayah Pak Yudi. Ya. Sok Bapak Ibu nawa itu niat ya. Kita lahirkan pemimpin di sini berdasarkan demokrasi. Istilahnya diurang terurang sama orang gitu kan ya. Nah pribadi juga pasti sangat mendukung akan hal itu karena memang malam ini adalah sejarah bagi PBE tahap yang kedua melahirkannya secara demokratis gitu ya. Setuju Bapak Ibu ya? Sampai dari mangga Bapak Ibu sesuai saran hati nurani masing-masing dicatat nominal ya Bapak Ibu. Ulang nama Bapak lah bisa panjang gitu ya. Sanes sopan gitu ya Pak Bayut Pak Jejen. Tulis saja Jejen, tulis saja Yudi gitu ya. Kalau sudah langsung nanti dimasukkan di Pak itu di ini ada ya tadi sama saya. Ya mangga Pak, silakan Pak. Nah, jadi tadi 58 ya. Nah, 58 ya. Jadi lebih juga lihat namanya. Bila yang lebih gitu maksudnya ada lebih mau tanda tanya juga ya. Soalnya di sini ya Pak, di sini di sekolah imbang. Ah, Sekolah imbang. Tadi itu 51 terus 56 Pak. Ya, 56. Nah, 56. Kilo sesat. Lagi di YouTuber. Bentar nih. Takut. Kita tadi YouTuber bukan? Yeay. Apa YouTube-nya? Mana anu banyak lihat makanan mana kita lihat. Soalnya priyogi enak kita lihat. Ibu-ibu lagi sami ya, tulis kami. Atas, mangga sedaya atas, ibu-ibu paling lucu kali ini atas. Oke. Mas Heri siapkan saksi kan? Ada. Oh iya, sengaja ya. Alhamdulillah tidak ditahan. Cheese. Jadi untuk membantu perhitungan suara, mulai. Anu bersedia relawan di tengahnya, pada siap. Kalau enggak, anu relawan panitia pemilihan suara.
Anu tacan nulis Bapak Ibu, anu tacan ngikutkeun. Siap, Pak, kita ikut laporan. Ya, turun, Pak, maaf. Bapak Ibu, seizin Pak Jejen dan Pak Yudi, sebelum dibuka kita hitung dulu ini ya, biar nanti tidak ada perdebatan. Kalau tadi kan kita hitung fisik berapa orang, ya. Kalau ini kita hitung jumlah suara, ya. Dari blok depan perwakilannya, Bapak, enggak, paling dia. Nah, uang saya nanti dia, Pak Yi ya, mewakili yang sharing etang. Nah, itu ya. Ayo, mama Salika. Oke, dari blok belakang Pak Yusuf, blok tengah. Pak Bani dia. Nah, dia pada sini. Ya, tak. Bapak Ibu, di etangna cina anu aya dina kompleks. Izin banjir ini ya. Pilih misalkan tadi mah etangna dana tower gitu maksudnya. Yaman aya dina kompleks Bapak Ibu. Yang etang ulang sebelum dia dibuka apa ya. Ya, di etangna besok Pak Haji enggak bisa lagi. Udah sampai sini cepat. Kalau bisa keluar biasa. Bapak ulang lagi atau Tuhan? Ya, tetap ya. Ayo kita uji Bapak Ibu disepakati atau tidak Bapak Ibu sebelum dilanjut ke perhitungan. Ada yang keberatan cuk? Tidak ada? Tadi makan ngetang 5 genap, 5 8 ternyata kita uji bukan sama menempatkan itu ya. Habis kita terang gitu kan apakah memang ayahnya sampai lengkap ayahnya. Maksudnya namanya lengkap sih Pak seperti tadi ya. Terus katanya, Ayi yakin ya? Bapak ini ya? Oke, besok. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillah, mudah-mudahan ini adalah yang terbaik bagi kita semua terkait dengan malam ini dan nanti terkait dengan aspirasi koordinasi siapa pengurus lainnya kita akan serahkan sepenuhnya ke yang terpilih. Bismillah, maka Pak Ayi satu nyebab kami Pak Yusuf dipilih sebenarnya. Jejer. Pak Yudi. Pak Jejer. Pak Jejer. Pak Yudi. Pak Yudi. Pak Yudi. Pak Yudi. Pak Yudi. Pak Jejer. Pak Yudi. Pak Jejer. Pak Yudi. Pak Jejer. Pak Yudi.
Ayudi, Ajejer, Ajejer, Ayudi, Ajejer, Ayudi, Ayudi, Ajejer, Ajejer, Ayudi, Ajejer, Ayudi, Ayudi, Ajejer, Ajejer, Ayudi, 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 Ajejer, Ayudi, Ajejer, Ayudi, 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 Ajejer, 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 Ayudi, Ayudi, Ajejer, Ajejer, Ayudi, Ajejer, Ayudi, 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 Ajejer, Ayudi, 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 Ayudi. Dari atas itu satu lagi. Baik kan ada umumkan atau akhirnya di sebat yang ada saya sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah terkumpul suara 61 dan barusan juga sudah kita hitung ada 61.
Satu nuhun Kang Bani, Pak Ayi, Pak Cepi, sama Pak Yusuf ya yang sudah membantu terkait dengan pemilihan ini. Oke, yang pertama hasil dari penghitungan suara, mudah-mudahan ini sudah mencerminkan demokratis kita ya. Untuk kandidat nomor 1 tadi ya, Pak Jejen, itu memperoleh dua-duanya sama 2 digit Bapak Ibu ya. Kalau istilah Pak Bani 2 digit ya, dua-duanya. Pak Jejen memperoleh 25 suara. Sementara untuk Bapak Yudi memperoleh 36 suara Bapak Ibu ya. Berdasarkan perhitungan ini, karena tadi saya didapuk untuk memimpin rapat nanti ya, diputuskan secara bersama hasil daripada musyawarah dan voting terkait dengan pemilihan Ketua RT tahap 2. Untuk Ketua RT tahap 2 itu adalah Bapak Yudi. Bapak Ibu ya, sepakat seperti itu hasilnya. Satu putaran kan tadi ya, sudah tidak diganggu lagi terkait dengan ini. Selanjutnya terkait tadi aspirasi yang kedua, ketiga seperti apa dan seterusnya, kita serahkan sepenuhnya ke Bapak Ketua RT tahap 2 terpilih. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi alhamdulillah sudah terpilih. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, sudah demokratis ya kaitan dengan pemilihan di malam ini, dan sudah juga disaksikan oleh hadir Pak RT ya, Pak RT 03, Pak RT 04 ya, Pak Ibu ya. Ini jadi saksi kita semua di malam ini di tahap 2 lahir pemimpin baru yaitu Bapak Yudi. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya terkait dengan formatur, apakah malam ini ditentukan seperti apa, bagaimana ke Pak Yudi. Untuk itu kepada Pak Yudi disilakan. Ketentuan
meletakkan dulu khususnya pada saat warga dua PDI yang sudah lama mungkin lebih terlihat ada calon-calon misalnya orang-orang yang namanya terjadi kemudian pada ayamnya tentang anggota pengurusan tadi mencari secara jadi kita karena tadi serius untuk Pak Arif karena saya oke maka dan misalnya terdapat potongan kali satu misalnya komunikasi antara kali blok-blokan pada kami pada skema komunikasinya tertata rapi dan tetap terjalin silaturahmi kebersamaan kemudian hari ini kira mulai nggak pamit dibongkar saha-sahawai warga hari ini dia teh investasi dengan banyakkan anu audio ini dibongkar dia terbatas dan lainnya banyakkan terus itu banyakkan tadi mungkin konsultasi lagi secara khususnya secara pahaya itu mau dibongkar banyakkan anggota bendahara hari Sabtu tidak terlepas dari itu baik laki-laki atau perempuan no utama nama satu amanah benar kalaupun memang itu tidak bisa istilahnya tidak bisa memulai atau administrasi ke tiap warganya mungkin bisa dibantu juga terlepas itu misalkan baik perempuan atau laki-laki yang insya Allah bendahara itu bisa ini diwakilkan ada istilahnya petugas di lapangan koordinator lapangan terus ini mungkin kalau pengurusan nanti lebih bervariasi satu kemudian nanti dipantau oke paling ada Pak Ayu kita mengenai pasti dan kita tenang konsultasi sekali ini penonton Tiap Bima mengaturkan mohon yang tentu seharusnya maklum tapi semua keputusan dan penonton satu tentuan kepada Allah insyaallah nanti bismillah biasanya yang saya amanah yang warga orang sasaran warga satu sama lain kita satu sama lain menjadi silaturahmi untuk tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Apa Pak? Ya, alhamdulillah kita sudah menghasilkan pemimpin baru malam ini. Sudah ada Bapak Ketua RT tahap 2. Terkait formaturnya juga beliau harus memikirkan, jadi tidak bisa malam ini ditentukan, nanti juga harus proporsional ya. Karena memang ini juga wilayahnya tidak hanya di depan, di tengah, di belakang dan lain, itu juga perlu pemikiran yang matang. Nanti kita bantu terkait dengan hal itu, sekaligus juga mudah-mudahan nanti kedepannya pertemuan ini tidak pertemuan pertama dan terakhir, tapi akan menjadi aspek rutin kita gitu kan, dengan mungkin format yang berbeda ya. Jadi secara mutlak musyawarah hari ini kita sudah punya ketua RT tahap 2 yaitu Pak Yudi. Pak Yudi di lingkungan L berapa? L1 ya Bapak Ibu. Gampil yang L1. Tapi mungkin sekedar diamut oke karena memang besok hari Selasa itu sudah tanggal 2 Pak ya. Kalau biasa di sini ada aspek apa? IP ya gitu
mau misalkan minimal bendahara mah ditunjuk dulu kan ya Pak oleh Pak Yudi anaknya seorang tahap maksudnya itu atau memang Pak itu biasa mengenal kalau seperti apa padahal kalau kita ini kan diumumkan untuk IP yang bulan Agustus menghubungi siapa gitu kan ya itu juga penting tapi kalau misalnya ada waktu sehari dua hari juga tidak masalah gitu dan itu juga bukan sesuatu yang memang tepat banget bagi kita sekalian. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Apakah memang seperti itu atau kembali lagi ke Pak Yudi terkait itu? Karena kebetulan pertemuan ini mepet ya Pak ya. Kalau misalkan Pak Yudi tidak keberatan, ketika kemarin kan Ibu Emi misalkan untuk sementara sebelum Pak Yudi menemukan sosok baru Agustus misalkan ya Pak ya berjalan dulu seperti itu hanya salah satu ini Pak bisa berjalan Ibu Emi juga mudah-mudahan misalnya tidak keberatan nanti setelah Pak Yudi yakin matang dengan formaturnya kita ada pertemuan terkait dengan istilahnya pengumuman pengurus dan juga mungkin program-program kita dari kita oleh kita dan untuk kita itu Bapak Ibu ya Pak Yudi mangga melalui tanggal Agustus lah di rumah Bu Emi kita. Ya, itu Pak Yudi maksudnya. Ya. Melalui sikap pertamanya Ibu Emi. Bapak Ibu sekalian, sudah jelas ya. Untuk IP bulan Agustus tidak ada nama lain selain nama Ibu Emi yang sendiri ya. Jadi semua setornya itu satu nama itu. Aneh pilih Pak Jajan ada lagi IP gitu kan. Pilih segala nama insomnia-nya, alasan gitu kan. Nah, pilih dari Nur gitu. Ayo nama segala kita kalau dikatakan alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian Ibu tidak keberatan ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah biasa kebetulan Pak di sini sudah biasa proses transfer gitu ya. Ibu Emi itu menjalankan rekening suaminya yang Pak Nono BCA Ibu ya. BCA nanti juga di grup mungkin divalidasi lagi oleh Pak Yudi disampaikan kembali ini adalah nomor rekening resmi untuk bulan Agustus gitu Pak ya untuk bulan Agustus atas nama Pak Nono dan apabila tidak melalui transfer berarti Bapak Ibu dipenuhinya nanti senggang waktunya Ibu Emi disampaikan ke rumah kalian mudah-mudahan keberatan untuk selanjutnya nanti kita atur lagi pertemuan ya dengan hasil pemikiran yang matang karena memang ini juga tidak untuk instan dan sementara ya Pak ya butuh proses juga informasinya nanti disampaikan perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu sekalian di kita ini juga sudah ada grup WhatsApp-nya ya bagi yang belum gabung silakan gabung bagi yang rumahnya sudah didata alhamdulillah terima kasih jadi ketika ada permasalahan itu bisa segera tersampaikan dan tersolusikan di sana kita tidak melihat orang baru, orang lama, orang tengah di sini semuanya sama demi kemajuan warga PBE dan mudah-mudahan yang paling penting Pak RT ya, Pak RT Dudun juga bisa koordinasi, komunikasi. Alhamdulillah ya kita juga sering koordinasi komunikasi terkait dengan program yang ada di sini. Kemudian di grup WhatsApp itu juga bukan satu-satunya karena yang paling penting itu adalah silaturahmi. Maka Bapak Ibu biasa dongkap, biasa ngobrol, biasa diskusi di mana wae pengen tempatnya tapi secara terpusatnya pengintan di L1 itu ya L1 cekap pengintan Bapak Ibu nya Bapak cekap Bapak Ibu malam jam 12 Bapak Ibu nya jam 12 kirang sajam lebih gitu ya alhamdulillah di malam hari ini kita sudah menemukan ketua RT2 berdasarkan aspek demokrasi tadi Bapak Ibu sudah melakukan pemilihan dan nanti kita akan menyusun formatur untuk dilaporkan ke Pak RT juga